Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran teologi dalam Islam. Yang pertama adalah aliran teologi dalam Islam. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW inilah timbul persoalan di Madinah, yaitu siapa pengganti Rasulullah SAW sebagai pengepala negara yang baru lahir itu. Dari sinilah dimulai bermunculan berbagai pandangan umat Islam. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah yang disetujui oleh umat Islam ketika itu untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW mengepalai Madinah. Dan dari sini timbullah berbagai aliran-aliran tersebut. Yang pertama adalah aliran Syiah. Kemunculan aliran Syiah ini berkaitan dengan bermasalah atau permasalahan pengganti Khalifah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak Khalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Dari sini timbullah aliran-aliran tersebut. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Golongan ini muncul bukan karena terjadi peperangan antara Muawiyah dan Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib sebagai orang-orang dari barisan Ali menerima tahkim tersebut dan sebagian lainnya tidak. Dan yang aliran kedua adalah aliran Murji'ah. Aliran ini adalah aliran yang netral, maksudnya tidak memihak kepada yang satu atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah aliran Qadariyah. Golongan ini disebut dengan Qadariyah adalah karena pendapatnya tentang kedudukan manusia di atas bumi. Golongan ini mengatakan bahwa manusia mempunyai iradat yang bebas dan kuasa penuh dalam menentukan amal perbuatannya yang dilakukan, dan karenanya ia bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Dan yang keempat adalah aliran Jabariyah. Aliran ini adalah paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan semuanya oleh qada dan qadar Tuhan yang telah mengerjakan perbuatan dan dalam keadaan terpaksa tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam hidupnya. Yang selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti menjauh atau menjauhkan diri bagi mereka. Dan yang selanjutnya adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan ini Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan maupun ketetapan. Sedangkan jamaah bermakna suatu yang telah disepakati oleh komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW. Pada kesimpulan ini adalah yang pertama adalah dari bidang akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri lebih menekankan bahwa pilar utama keimanan manusia adalah tauhid. Pilar kedua adalah nubuat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan para rasulnya sebagai utusannya. Dan yang kedua adalah bidang istibat al-hukum atau pengambil dasar hukum syariah. Dan yang ketiga adalah bidang tasawuf. Bidang tasawuf ini adalah mensucikan hati dari apa saja selain Allah. Dan kesimpulan di sini adalah dari kesimpulan aliran-aliran teologi dalam Islam, sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, persoalan di Madinah yaitu siapa pengganti Nabi Muhammad SAW untuk mengepalai negara yang baru lahir ini. Dari disitulah mulai bermunculan berbagai pandangan umat Islam
perselisihan pun terjadi dalam Islam. Aliran-aliran ini pada awalnya muncul karena akibat peraturan politik yang terjadi, yaitu mengenai perbedaan pandangan dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan atau aspek sosial dan politik. Adapun aliran-aliran tersebut adalah, yang pertama adalah aliran Syiah, yang kedua adalah aliran Khawarij, dan yang ketiga aliran Murji'ah, dan yang keempat adalah aliran Qadariyah, dan yang kelima adalah aliran Jabariyah, yang keenam adalah aliran Qadariyah, dan yang ketujuh adalah aliran Mu'tazilah, dan yang ke-8 adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.